dia ingin untuk bisa bermakrifat dengan Allah. Kisim awal itu yang pertama, yaqzah, terbangun, tersadar dari kelalaian. Yang kedua, taubah, bertaubat, menghentikan amal jahat, mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, muhasabah, wajib seseorang bermuhasabah bermuhasabah terhadap dirinya, terhadap waktu-waktu yang pernah ia lakukan, apa yang pernah ia kerjakan, kerugian-kerugiannya. Kemudian yang selanjutnya, inabah. Inabah itu kembali kepada Allah. Selanjutnya, yang kelima, tafakkur, menggunakan akal untuk berpikir. Dan selanjutnya, tazakur, bisa mengingat dan mengamalkan apa yang telah difikirkan. Yang ketujuh, berpegang atau i'tisam dengan agama Allah dan beriktisam pula dengan Allah. Yang kedelapan, tidak boleh diam saja, tetapi wajib berlari menggapai ridha Allah. Nah, yang ke-9 dan 10 yaitu mau melatih diri, yang paling berat. Ya, riyadhah dan sima. Riyadhah dan sima ini kalau tidak ada, walaupun orang bertaubat, walaupun hatinya sudah bangun, sudah sering bermuhasabah, sering berinabah, sering bertafakur, sering bertazakur, dan setiap hari berpegang kepada agama Allah, berpegang kepada Allah, sudah berlari menuju Allah, tetapi tidak mau melatih diri, maka dia itu tidak akan bisa menjadi seorang ahli sufi. Di kajian kita pada malam hari ini yaitu poin 9 dan 10, yaitu riyadhah, latihan, dan simak, mau mendengar. Baik, untuk membaca makalahnya, langsung kitab yang kita baca. Kita persilakan Ustaz Indizal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhah atau latihan atau membiasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang mendatangkan atau melakukan apa yang mereka lakukan dan hati mereka takut. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Takut kerana mereka kerjakan tidak sesuai dengan perintah Allah atau muwafaqah lil waqi', sesuai dengan kejadian. Maka mereka ini dituntut untuk mendapatkan ilmu dari naqal yang sharih dan isnad yang sahih. Bila mana mereka dapat melakukannya dengan cara yang benar, maka akan hilanglah ketakutannya. Untuk itu, mereka dituntut untuk membetulkan niat, perkataan dan perbuatan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah. Dengan demikian, dia mudah untuk membenarkan atau mengimani dengan apa-apa yang ada dalam kandungan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kerana akidahnya sudah benar, perkataannya benar, dan sifat nafsunya dan perbuatan nafsunya telah benar, maka akan mudahlah baginya untuk taraqi kepada maqam yang lebih tinggi. Dari itu, riyadhah yang dimaksud adalah untuk membiasakan benar. Makanya riyadhah ini terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama, riyadhah tingkat awam. Dia membiasakan atau melatih akhlak nafsunya sesuai dengan hukum syarak. Tidak zahir pada anggotanya sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Dan hatinya istighfar atau mengharap ampunan dari Allah. Dan amalannya ikhlas semata-mata kerana Allah dan melunaskan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk Allah dan hak dirinya. Yaitu tidak yang dicintainya kecuali Allah,
dan sebagian waktu yang lebih dari keperluannya diberikan kepada makhluk Allah, serta dia berusaha supaya dirinya dapat berakhlak yang mulia. Bila mana kita dapat melakukan yang seperti ini, maka disenangi dan tidak ada orang yang menuntut kita atau mengganggu kita dalam hidup. Yang kedua, riadah tingkat khawas. Dia membiasakan supaya dia tidak berpisah-pisah dari Allah, dengan pengertian tidak melengong hatinya kepada selain Allah dan makam-makam yang telah dilaluinya, baik ilmu, amal atau hal. Sebab hatinya melengong kepada selain Allah, maka akan rusaklah adab hudur hatinya kepada Allah. Oleh kerana itu dia harus menghadapkan ananiyahnya kepada seluruh kamalatnya kepada Allah. Tidak terhijab Allah dengan wujud dirinya dan membiasakan mengekalkan ilmu pada tempatnya. Kerana ilmu itu dituntut untuk berkhidmat memperbaiki zahir diri kita. Yang ketiga, riadah tingkat khawasul khawas. Bersatu syahid dengan masyhud dan membersihkan daripada banyak syuhud. Dia teraqi atau naik dari asma-asma yang mutaqabilat kepada ahadits zat, maka akan hilang wujudnya dan Allah akan mengganti wujudnya dengan wujud haqqani. Adanya dengan ada Allah, hidupnya dengan hidup Allah. Demikian sajalah anda dapat melatih nafsu, hati dan ruh anda untuk mengembalikan kembali kepada zat wajibil wujud, sehingga anda akan mendapatkan kategori insan yang sempurna. Iman dan tamkin makrifat anda tidak dapat diwayahkan oleh siapapun juga sebagai mukmin yang sejati. Gitu ya. Baik. Riadah atau membiasakan atau latihan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah." Kata Allah, dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan. Orang-orang yang mendatangkan apa yang mereka datangkan, yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Sementara hati mereka takut. Jadi itulah orang-orang yang disebut dengan orang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Orang-orang yang mau melakukan apa yang menjadi kewajibannya dilakukannya. Kalau tidak beramal, sementara hatinya wajib takut. Jadi memang harus dikerjakan itu ibadah. Ya. Takut karena yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan perintah Allah. Orang ini takut sekali, apa yang dikerjakan ini sudah sesuai tidak dengan perintah Allah. Salat saya ini apa sudah sesuai dengan syariat ini, apa batal ini atau tidak batal ini, harus ada pada diri kita perasaan seperti itu. Jangan dianggap gampang dan memudahkan persoalan. Apa yang dimaksud dengan sesuai itu? Muwafaqah lil waqi'. Sesuai dengan kejadian, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan perintah. Maka mereka ini dituntut untuk mendapatkan ilmu dari naqal yang sharih. Orang-orang yang mau beriadah itu wajib mendapatkan ilmu dari naqal yang sharih. Naqal yang sharih itu artinya, kan hukum itu ada dua. Ada hukum akal, ada hukum akal yang dicari dengan akal. Ada hukum naqal. Naqal itu dari Al-Quran dan hadis yang sharih, yang jelas. Jadi maksudnya di sini kita dituntut untuk mendapatkan ilmu bersumber dari Quran yang nyata, hadis yang jelas, kitab yang nyata, dan isnad yang sahih.
Isnad yang sahih itu ada ketersambungan ilmu itu dengan Rasulullah. Jangan dapat dirimba, hilang di semak, dapat ilmu belajar di YouTube, kemudian diamalkan itu tidak bisa dia. Ya, tapi kita ambil dari ilmu itu dari guru yang isnadnya sahih. Artinya guru yang berijazah lah kira-kira ya. Bila mana mereka dapat melakukannya dengan cara yang benar, maka akan hilanglah ketakutannya. Jadi orang-orang yang mau melakukan ibadah riyadhah ini, kalau sekiranya rasa takut itu ada, nih sesuai enggak nih Quran nih, dapat dari mana nih, maka agama tidak bisa kita terima dari sumber yang tidak jelas. Orang ngomong-ngomong cerita hadis ini gitu-gitu, entah siapa orangnya, di mana dia menuntut ilmu, bagaimananya, dapat di kedai, dapat di YouTube, udah jelas juga, ya enggak? Karena tidak sempurna kita mendapatkan ilmu, menghilangkan niat. Jadi maka akan hilanglah ketakutannya. Untuk itu mereka dituntut untuk membetulkan niat, membetulkan perkataan, membetulkan perbuatan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian mudah untuk mengimani apa-apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran dan Hadis. Jadi kita supaya mudah kita mengimani, meyakini ada yang dalam Al-Quran dan Hadis, itu wajib kita ambil ilmu dari orang yang benar-benar ahli dalam ilmu itu. Ya, jangan kita ngambil ilmu dari orang yang sembarangan ya. Dan dilakukan itu dengan niat yang sahih pula, dengan niat yang ikhlas. Ya. Kenapa begitu? Karena akidahnya sudah benar. Ya, akidah wajib dibenarkan. Perkataannya sudah benar. Sifat-sifat nafsunya dan perbuatan nafsunya telah benar. Maka akan mudah baginya untuk taraki kepada makam yang lebih tinggi. Jadi taraki itu naik ke makam yang lebih tinggi. Jadi, jangan di sana saja kita. Ya, dari itu riyadhah yang dimaksud itu yaitu membiasakan diri melakukan yang benar. Jadi riyadhah itu apa? Dibiasakan diri melakukan yang benar, dari ambil ilmu agama dari orang yang benar, yang sahih isnadnya, yang sharih penjelasannya, jelas itu Quran. Kalau kemudian menuntut ilmu pun dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Ada dalam satu hadis, orang yang menuntut ilmu niatnya untuk mengalahkan ulama yang ada, maka celakalah orang itu ya, tidak ada barokah ilmunya. Maka riyadhah itu sebenarnya 3 tingkat aja. Kalau kita orang awam ini, umpamanya riyadhahnya membiasakan melatih akhlak, nafsunya sesuai dengan hukum syara. Nafsu kita ini, dia ini susah ini untuk mau ikut dengan syariat, sesuai syariat. Tidak boleh zahir pada anggotanya sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Wajib sesuai dengan hukum Allah. Dan hatinya selalu sehendaknya bersifat mengharap ampunan dari Allah. Dan amalan-amalannya ikhlas semata-mata karena Allah. Dan selalu melunasi atau melunaskan hak-hak Allah, hak makhluk, hak Allah itu salat, puasa, itu hak Allah. Hak makhluk dihormati, dihargai, itu hak makhluk. Ya, hak dirinya dicukupkan kita di dalam beristirahat. Jangan kita menganiaya diri kita. Apa contohnya? Kita dilarang dalam agama bergaul dengan orang yang tidak menghormati kita. Itu diantara hak diri kita. Hak diri kita itu dipelihara. Jangan kita bergaul dengan orang yang orang itu selalu menghina-hina kita. Tidak boleh. Ya. Itu namanya membiarkan diri direndahkan. Tidak boleh. Ya. Yaitu tidak yang dicintainya kecuali Allah. Tidak ada yang dicintainya dalam ibadah kecuali Allah.
Dan sebagian waktu yang lebih dari keperluannya diberikan kepada makhluk Allah. Jadi dari waktu-waktu yang ada, sudah ada beribadah, maka dia berikan lagi untuk makhluk Allah. Pergi bersilaturahim dengan orang, pergi membantu orang, itu pergi bergaul dengan orang-orang baik, membantu orang-orang lemah. Nah, itu namanya selebih dari waktu kepada Allah, kita akan gunakan waktu untuk makhluk Allah. Ya. Jadi yang pertama dulu kita utamakan apa? Makhluk. Yang pertama dulu hak Allah. Orang ini selalu berusaha supaya dia tiap hari itu berakhlak dengan akhlak mulia. Jangan tidak mau dia untuk tidak berakhlak mulia. Bila mana kita dapat melakukan hal seperti ini, kita akan disenangi dan kita tidak ada orang yang menuntut kita dan mengganggu kita dalam hidup. Jadi kalau kita taat, kalau kita membantu orang, beribadah, itu tidak ada yang benci. Kita berakhlak baik. Jadi artinya riyadhah orang awam itu menjalankan syariat dan untuk ya, sholat kita tepat waktu, bayarkan zakat kita itu mutlak itu ya, sehebat apapun kita, sealim apapun kita, kalau kita tidak sholat, kalau kita tidak bergaul dengan masyarakat, dan kita banyak bergaul dengan orang-orang yang akan merusak akhlak kita, maka itu akan menjadi rusak